Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah PowerPoint dengan judul Pengawasan dan Pengendalian Organisasi. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Dela Ega Hilmalila, dengan NIM 2103010079. Yang kedua ada Lisa Sukartini dengan NIM 2103011088. Yang ketiga ada Emi Rizida dengan NIM 2103011092. Dan yang keempat atau yang terakhir ada M Yogi Ade dengan NIM 2103011098. Pada bab pembahasan kali ini, kami akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama, yaitu ada konsep dasar fungsi pengawasan. Dalam materi ini, kami akan membahas 1. Mengapa fungsi pengawasan diperlukan. Yang kedua, ada beberapa pengertian dari pengawasan. Yang ketiga, ada tujuan dari fungsi pengawasan. Yang keempat, ada langkah-langkah dalam proses pengawasan. Dan yang kelima, ada beberapa gejala yang memerlukan pengawasan dan pengendalian. Yang kedua, yaitu ada fungsi pengawasan dalam praktik. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kami akan membahas tentang mempertahankan fungsi pengawasan. Mempertahankan fungsi pengawasan ada 2, yaitu yang pertama, sistem pengawasan tradisional, dan yang kedua, ada sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen. Oke, kita lanjut di slide yang keempat, yaitu yang menjelaskan tentang 1. Konsep dasar fungsi pengawasan. Nah, di sini kita akan membahas tentang konsep dasar fungsi pengawasan. Sebagai awalnya, kita akan mengetahui apa pengertian dari pengawasan itu sendiri. Pengawasan adalah fungsi dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Dengan demikian, fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi, dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksanya. Nah, kita lanjut di slide yang kelima, yaitu tentang mengapa fungsi pengawasan diperlukan. Bahwasanya seperti yang kita ketahui, fungsi manajemen pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk ke dalam fungsi pengawasan dalam sebuah organisasi adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan. Nah, di sini kita jelaskan kegiatan macam apa saja yang termasuk dalam fungsi manajemen ini. Adapun contoh beberapa kegiatan yang memerlukan fungsi pengawasan adalah sistem kinerja perusahaan, pekerja, karyawan, organisasi, atau yang lain-lainnya. Kita lanjut di slide yang keenam, yaitu menjelaskan tentang beberapa pengertian dari pengawasan menurut beberapa tokoh dari manajemen. Beberapa tokoh di bidang manajemen seperti Scammerdham 2002, Stoner, Freeman, dan Gilbert 2000, serta Mockler Scammerdham mendefinisikan fungsi pengawasan sebagai proses dalam menentukan ukuran kinerja dan dalam pengambilan tindakan yang tidak mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah diterapkan tersebut. Ya, di sini kita mengetahui beberapa pendapat para tokoh manajemen dalam menjelaskan pengertian fungsi pengawasan. Tujuan dari fungsi pengawasan. Grafin menjelaskan bahwa terdapat 3 tujuan dari fungsi pengawasan, yaitu yang pertama, adaptasi lingkungan, yang kedua, meminimumkan biaya, dan yang ketiga, mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Yang pertama, adaptasi lingkungan. Tujuan pertama dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan
dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan yang bersifat eksternal. Sebagaimana contohnya ketika teknologi informasi dan komputer belum secanggih saat ini, kualifikasi minimum tenaga kerja di sebuah perusahaan barangkali hanya dibatasi pada kemampuan mengetik dan kualifikasi pendidikan umum seperti SMK dan SMA. Namun saat ini, ketika hampir seluruh perusahaan menggunakan komputer sebagai ujung tombak kegiatan sehari-harinya, yaitu mulai dari pengetikan, pemrosesan data, laporan keuangan, dan lain sebagainya, maka kualifikasi minimum untuk tenaga kerja menjadi berubah. Saat ini, seseorang yang ingin bekerja di sebuah perusahaan tertentu sudah dipersyaratkan untuk memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer. Dalam hal ini, perusahaan perlu menyesuaikan dari dalam halnya penggunaan tenaga kerjanya. Ketika kegiatan perusahaan perlu menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi komputer, maka perusahaan pun perlu melakukan pengawasan dan evaluasi atas tenaga kerja yang dimilikinya. Standar kualifikasi tenaga kerja akhirnya harus disesuaikan. Sebagaimana contoh lain, kita ambil perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Ketika perusahaan tidak memiliki pesaing dalam bisnisnya, barangkali perusahaan menargetkan tingkat penjualan pada standar pada pencapaian tertentu, katakanlah 10.000 unit. Namun, ketika waktu berubah dan muncul persaing baru dalam bisnis yang sama, sedangkan jumlah pelanggan katakanlah kita asumsikan tetap, maka kita dapat memperkirakan bahwa tingkat penjualan akan cenderung berkurang karena ada kemungkinan pelanggan berpindah ke pesaing. Dalam hal ini, perusahaan perlu menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Untuk dapat mempertahankan tingkat penjualan, maka perusahaan barangkali perlu menyesuaikan standar pencapaian tingkat penjualan melalui berbagai alternatif. Di antaranya, mempertahankan standar penjualan 10.000 unit. Jalannya dapat melalui penyesuaian harga produk agar di bawah harga yang ditawarkan pesaing dengan asumsi kualitas produk yang sama, agar pelanggan dapat tetap membeli produk ke perusahaan, atau juga dengan perluasan pasar ke daerah yang pelanggan yang baru. Yang kedua, menyesuaikan standar penjualan dari 10.000 unit menjadi berkurang, katakanlah 8.000 unit. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan pelanggan berpindah ke perusahaan lain. Yang ketiga, berbagai alternatif lainnya. Dari contoh tersebut, kita dapat simpulkan bahwa pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan agar perusahaan tetap beradaptasi dengan perubahan lingkungan tersebut. Dengan demikian, fungsi pengawasan tidak saja dilakukan untuk memastikan agar kegiatan perusahaan berjalan sebagaimana rencana yang telah ditetapkan, akan tetapi juga bisa agar kegiatan yang dijalankan sesuai dengan perubahan lingkungan, karena sangat memungkinkan perusahaan juga mengubah rencana perusahaan disebabkan terjadinya berbagai perubahan lingkungan yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, meminimumkan biaya. Tujuan kedua dari fungsi pengawasan adalah untuk meminimumkan biaya. Sebagaimana contoh yang telah dikemukakan, ketika perusahaan mengalami kegagalan sebanyak 1.000 unit, maka akan ada pemborosan biaya sebanyak 1.000 unit yang tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan. Oleh karena itu, fungsi pengawasan melalui penetapan standar tertentu dalam meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Sebagai contoh lain, pengawasan terhadap tenaga kerja dari kasus korupsi. Korupsi dapat berubah korupsi jam kerja, penggunaan fasilitas perusahaan bukan untuk kepentingan perusahaan,
hingga korupsi berupa penggelapan uang. Fungsi pengawasan terhadap tenaga kerja sangat diperlukan agar tidak terjadi tindak korupsi ini. Bagaimana hal ini dapat meminimumkan biaya? Kita dapat kalkulasikan. Misalnya, jika dalam sebuah perusahaan terdiri dari 1000 pegawai, katakanlah 10% dari pegawai menggunakan fasilitas perusahaan. Katakanlah menggunakan telepon untuk kepentingan pribadi perharinya 10 menit, dan untuk setiap 10 menit tersebut biaya percakapan via telepon adalah sebesar Rp5.000. Berarti perusahaan mengeluarkan sekitar Rp500.000 per harinya atau Rp10 juta per bulannya untuk pengeluaran melalui percakapan telepon yang tidak terkait dengan kegiatan perusahaan. Dari contoh ini, kita dapat memperkirakan berapa banyak biaya yang dapat dihemat sekiranya hal tersebut tidak terjadi melalui optimalisasi dari fungsi pengawasan. Dan yang terakhir, mengantisipasi kompleksitas. Tujuan terakhir dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi kegiatan organisasi yang kompleks. Ketika kegiatan perusahaan hanya memproduksi satu jenis barang atau 10 orang pekerja tersebut menjadi 2 bagian dalam struktur organisasi. Berbagai kegiatan manajemen dapat relatif mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, sekiranya organisasi atau perusahaan memproduksi katakanlah 10 jenis barang, 1000 orang pekerja dengan berbagai motif dan perilakunya, dan 5 departemen dengan masing-masing departemen terdiri dari 3 subdepartemen, dan terdapat 1 departemen yang terdiri dari 30 cabang perusahaan di daerah lain. Maka pekerjaan organisasi menjadi tidak sederhana dan cenderung kompleks. Kompleksitas tersebut dari mulai pengelolaan terhadap produk, tenaga kerja, hingga berbagai prosedur yang terkait dengan manajemen organisasi. Oleh karena itu, jelas fungsi pengawasan memiliki peran penting untuk menjamin bahwa kompleksitas tersebut dapat dipahami. Agar ketiga tujuan dari fungsi pengawasan tersebut dapat lebih dipahami, berikut ini akan diuraikan langkah-langkah dari proses pengawasan sehingga kaitan antara apa yang dikerjakan oleh perusahaan dengan fungsi pengawasan akan lebih dapat dipahami. Langkah-langkah dalam proses pengawasan. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengawasan? Langkah-langkah ini terdiri dari 1. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja. Yang kedua, penilaian kinerja. Yang ketiga, penilaian apakah kinerja memenuhi standar atau tidak. Yang keempat, pengambilan tindakan koreksi. Yang pertama, penetapan standar dan metode penilaian kinerja. Idealnya, tujuan yang ingin dicapai organisasi bisnis atau perusahaan sebagian ditetapkan dengan jelas dan lengkap pada saat perencanaan dilakukan. Lengkap di sini berarti bahwa penetapan standar sebaiknya juga dilakukan pada saat perencanaan dilakukan. Terdapat 3 alasan mengapa tujuan harus ditetapkan dengan jelas dan memuat standar pencapaian tujuan. Yang pertama adalah bahwa seringkali tujuan tersebut terlalu bersifat umum sehingga sulit untuk dinilai pada saat implementasi dilakukan. Misalnya, untuk bagian pemasaran, perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan penjualan. Tujuan ini jelas namun sangat sulit untuk diukur, sehingga jika dilakukan evaluasi apakah tujuan peningkatan ini tercapai atau tidak,
menjadi tidak mudah untuk dinilai. Sebagai contohnya, penjualan tahun ini sebanyak 2001 unit jika dibandingkan dengan penjualan tahun lalu sebanyak 2000 unit adalah termasuk ke dalam peningkatan penjualan. Yang kedua, berdasarkan alasan pertama tersebut, sebaiknya tujuan yang ditetapkan memuat standar yang lebih jelas dinyatakan. Misalnya saja, meningkatkan penjualan sebesar 50% dengan rumusan tujuan seperti ini. Maka tujuan lebih jelas dan lebih lengkap sehingga mudah untuk dinilai pada saat implementasi apakah tercapai atau tidak. Berdasarkan contoh di atas, jika peningkatan penjualan yang diinginkan adalah 50%, maka penjualan tahun ini yang diharapkan adalah sebanyak 3000 unit karena jumlah tersebut adalah peningkatan sebesar 50% dari penjualan tahun lalu yang sebanyak 200 unit. Fungsi pengawasan dalam hal ini akan lebih mudah karena jumlah tersebut peningkatan sebesar 50% dari penjualan tahun lalu yang sebanyak 2000 unit. Fungsi pengawasan dalam hal ini akan lebih mudah karena manajemen telah memiliki batasan. Misalnya, jika penjualan ternyata berada di bawah 3000 unit, berarti jumlah penjualan kurang dari standar, sehingga manajemen perlu mencari faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmampuan perusahaan mencapai standar tersebut. Apakah disebabkan karena faktor yang disengaja atau tidak disengaja, dan seterusnya. Alasan yang ketiga, mengapa penetapan tujuan perlu dilakukan secara jelas dan lengkap adalah bahwa kejelasan dan kelengkapan tujuan memudahkan manajemen dalam melakukan komunikasi dalam organisasi, termasuk juga menentukan metode yang akan digunakan dalam mengevaluasi standar yang ditetapkan. Manajemen akan dengan mudah menjelaskan kepada seluruh pihak dalam organisasi jika tujuan organisasi jelas dirumuskan. Peningkatan penjualan sebesar 50% adalah lebih mudah untuk dikomunikasikan apabila dibandingkan dengan peningkatan penjualan saja. Sebagaimana contoh di atas, peningkatan penjualan sebanyak 1 unit juga merupakan peningkatan. Akan tetapi, tentu saja bukan sekedar itu yang dimaksud pada umumnya. Yang kedua, penilaian kinerja. Pada dasarnya, penilaian kinerja adalah upaya untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan semula. Penilaian kinerja merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan terus-menerus. Terdapat beberapa kegiatan yang hanya dapat dilihat kualitas pekerjaannya pada saat akhir dari kegiatan tersebut. Misalnya saja, sebuah proses produksi dari sepasang sepatu. Setelah sepasang sepatu itu jadi, maka kita dapat melihat kualitas sepatu tersebut berdasarkan produksi akhir atau produk jadinya. Namun demikian, kita juga dapat mengevaluasi bahwa sekiranya kualitas sepatu yang dinilai ternyata tidak sebagaimana mestinya, maka hal tersebut bisa saja terjadi pada saat pengerjaan maupun sebelum pengerjaan sepatu tersebut dilakukan. Jika pada tahap sebelumnya kita telah menetapkan bahwa standar yang kita kehendaki mencapai adalah peningkatan penjualan sebesar 50%, maka dalam tahapan ini kita tetapkan bahwa penilaian akan dilakukan oleh manajer penjualan. Misalnya, setiap 1 tahun sekali dengan menilai tingkat penjualan yang dicapai selama 1 tahun tersebut, karena yang akan kita nilai adalah tingkat penjualan.
maka variabel yang akan kita nilai juga kita tentukan, yaitu misalnya jumlah penjualan pada tahun tersebut. Yang ketiga, membandingkan kinerja dengan standar. Setelah kita menetapkan bahwa yang akan kita nilai adalah tingkat penjualan setiap 1 tahun sekali oleh manajer penjualan, maka pada tahapan ini manajer penjualan akan melakukan perbandingan dari apa yang telah diperoleh di bagian penjualan dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, karena kita telah menetapkan standar yang akan kita capai adalah peningkatan penjualan sebesar 50% dari tahun sebelumnya, maka manajer penjualan kemudian melakukan pengecekan dari data penjualan, tingkat penjualan yang telah dicapai pada tahun ini, dan kemudian juga data penjualan pada tahun yang lalu. Setelah kedua data penjualan dari tahun lalu dan tahun ini diperoleh, manajer penjualan kemudian melakukan perbandingan atas apa yang dicapai di tahun ini dengan yang telah dicapai di tahun lalu. Sebagaimana contohnya, misalnya kita dapatkan data dari bagian penjualan sebagai berikut. Penjualan tahun ini sebanyak 10.000 unit dan penjualan tahun lalu sebanyak 9.000 unit. Manajer penjualan kemudian melakukan perbandingan sederhana dengan membandingkan kinerja penjualan tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu dengan standar yang telah ditetapkan, yaitu peningkatan sebesar 50%, sehingga yang perlu dicapai adalah 150%. 100% jika sama dengan tahun lalu ditambah 50% sebagai target standar pencapaian. Dengan menggunakan data di atas, maka kita dapatkan kinerja dan standar sebagai berikut. Standar yang ditetapkan sama dengan 150%. Kinerja yang diperoleh sama dengan penjualan tahun ini dikali 100% dibagi penjualan tahun lalu, sama dengan 111,1%. Lalu kita bandingkan antara kinerja yang diperoleh dengan standar yang telah ditetapkan. Kita dapatkan bahwa kinerja yang dicapai 111,1% ternyata di bawah standar yang telah ditetapkan, yaitu 150%. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja yang telah dicapai ternyata tidak memenuhi standar. Secara garis besar, ada 3 kemungkinan hasil penilaian antara kinerja dengan standar tersebut, yaitu kinerja lebih besar dari standar, di mana dalam kondisi ini organisasi mencapai kinerja yang terbaik karena berada di atas standar. Yang kedua, kinerja sama dengan standar, di mana dalam kondisi ini organisasi mencapai kinerja baik, namun pada tingkat paling minimum karena kinerjanya sama dengan standar. Yang ketiga, kinerja kurang dari standar, di mana dalam kondisi ini organisasi mencapai kinerja yang buruk atau tidak sesuai dengan yang diharapkan karena berada di bawah standarnya. Ukuran untuk penilaian kinerja pada prakteknya berbeda-beda tergantung apa yang akan dinilai. Contoh di atas adalah contoh penilaian tingkat penjualan untuk produksi barang-barang. Kali ini kita bisa gunakan standar dengan menggunakan persentase keberhasilan produk sesuai dengan standar. Katakanlah jika kita menetapkan 5% sebagai persentase kegagalan yang dapat diterima, yang diartikan standar keberhasilan produk adalah 95%. Maka ketika kita dapatkan data dari bagian produksi bahwa dari 10.000 unit produk
yang diproduksi, kita dapati sebanyak 300 unit yang rusak. Maka kita dapat menilai kinerjanya sebagai berikut. Jumlah produk yang diproduksi sama dengan 10.000 unit. Jumlah produk yang rusak sama dengan 300 unit. Standar keberhasilan yang diharapkan sama dengan 95%, yang berarti 5% maksimum kegagalan. Maka kinerja dapat dihitung sebagai berikut. Kinerja sama dengan jumlah produk yang diproduksi dikurangi jumlah produk yang rusak dikali 100%, dan hasilnya 97% atau 3% kegagalan. Jika kita kemudian lakukan perbandingan kinerja tersebut 97% dengan standar yang telah ditetapkan 95%, maka kita dapat simpulkan bahwa kegiatan bagian produksi mencapai kinerja yang baik karena presentasinya di atas standar yang telah ditetapkan. Untuk kondisi lain, ukuran yang digunakan mungkin berbeda. Untuk kegiatan pegawai ke kantor, kita dapat menggunakan standar persentase kehadiran dan kita nilai kinerjanya berdasarkan persentase kehadiran yang dicapai oleh setiap pegawai per bulannya. Misalnya, untuk bagian keuangan, mungkin kita dapat membandingkan antara realisasi anggaran dengan yang dianggarkan. Pada intinya, ukuran standar dapat ditentukan oleh perusahaan berdasarkan tingkat kepentingannya. Hanya pada dasar penilaian umumnya akan dilakukan dengan membandingkan antara kinerja dengan standar. Yang terakhir, melakukan tindakan koreksi jika terdapat masalah. Dari tahap sebelumnya, melalui perbandingan antara kinerja dengan standar, kita dapat mendapat informasi dari proses pengawasan yang kita lakukan bahwa kinerja berada di atas standar. Maka dengan standar atau di bawah standar. Ketika kinerja berada di bawah standar, berarti perusahaan mendapat masalah. Oleh karena itu, perusahaan kemudian perlu melakukan pengendalian, yaitu terjadi kinerja berada di bawah standar. Lalu kemudian perusahaan melakukan berbagai tindakan untuk mengoreksi masalah tersebut. Pengendalian ini perlu untuk dilakukan agar perusahaan dapat memastikan bahwa apa yang telah dilakukan oleh perusahaan benar-benar diarahkan kepada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, di mana indikator pencapaian tujuan diantaranya adalah menyesuaikan capaian perusahaan agar sesuai dengan standar. Ketika misalnya penjualan kurang diketahui karena promosi yang kurang, barangkali tindakan koreksi yang perlu dilakukan adalah penambahan pengeluaran untuk promosi. Ketika penyebab kurangnya tenaga penjual, mungkin tindakan koreksinya adalah merekrut tenaga marketing yang baru. Demikian pula untuk berbagai faktor penyebab lainnya. Pada intinya, manajer atau perusahaan berusaha untuk mencari penyebab ketidakmampuan mencapai kinerja sesuai dengan standar untuk kemudian tindakan koreksinya. Berdasarkan uraian dari tahapan proses pengawasan di atas, maka dapat kita pelajari bahwa fungsi pengawasan terkait dengan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengawasi kegiatan perusahaan dan memastikannya agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu,
pula dapat kita pelajari bahwa fungsi pengawasan juga mencakup kegiatan pengendalian, yaitu ketika perusahaan berusaha untuk mengantisipasi berbagai faktor yang mungkin akan menghambat jalannya kegiatan perusahaan, seperti misalnya melakukan tindakan koreksi terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi. Tak heran jika sebagian teoritis kadangkala mengartikan fungsi controlling ini tidak saja sebagai fungsi pengawasan, tetapi juga sebagai fungsi pengendalian. Ada beberapa gejala yang memerlukan pengawasan dan pengendalian. Bagaimana cara agar perusahaan dapat mengenali adanya masalah kegiatan organisasi sehingga fungsi pengawasan dan pengendalian yang lebih intensif? Bagaimana perusahaan mengenali bahwa terdapat kenyataan yang menunjukkan bahwa kontrol perusahaan lemah? Salah satu jawabannya adalah dengan mengenali secara pasti gejala dari setiap yang dilakukan oleh perusahaan. Di antaranya beberapa gejala yang biasa menunjukkan perlu adanya kontrol atau pengawasan dan pengendalian perusahaan sebagaimana diterangkan oleh Greiner 1992, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya penurunan pendapatan atau profit, namun tidak begitu jelas faktor penyebabnya. Yang kedua, penurunan tingkat kualitas pelayanan, teridentifikasi dari adanya keluhan pelanggan. Yang ketiga, ketidakpuasan pegawai, teridentifikasi dari adanya keluhan pegawai, produktivitas kerja yang menurun, dan lain sebagainya. Yang keempat, berkurangnya kas perusahaan. Yang kelima, banyaknya pegawai atau pekerja yang menganggur. Yang keenam, tidak terorganisasinya setiap pekerjaan dengan baik. Yang ketujuh, biaya yang melebihi anggaran. Yang kedelapan, adanya penghamburan dan inefisiensi. Beberapa gejala di atas dan juga berbagai gejala lainnya dapat membantu perusahaan untuk mengenali bahwa terdapat masalah dalam kegiatan perusahaan yang memerlukan tindak lanjut guna dilakukan perbaikan. Kita lanjut di slide 10, pengertian fungsi pengawasan dalam praktik. Pengertian dari pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Lanjut slide 11, yang pertama ada pengawasan berdasarkan proses kegiatan. Terdapat 3 jenis fungsi pengawasan pada umumnya dilakukan manajemen organisasi, yaitu pengawasan analog controlling dan pengawasan proses konsulen, dan pengawasan akhir perbedaan controlling. Yang kedua, pengawasan berdasarkan fungsi operasional dalam manajemen. A. Pengawasan di bagian SDM, sumber daya alam. B. Pengawasan di bagian informasi. C. Pengawasan di bagian keuangan. D. Pengawasan di bagian pemasaran. Lanjut di slide 12, yaitu mempertahankan fungsi pengawasan, yaitu dengan agar fungsi pengawasan senantiasa dapat dipertahankan, yaitu dengan cara terus berkomitmen melakukan pengawasan, misalnya dalam perusahaan, agar tidak terjadi penyelewengan waktu. Lanjut di slide 13, sistem pengawasan. Sistem pengawasan dibagi menjadi 2, yaitu sistem pengawasan tradisional dan sistem yang berdasarkan komitmen. Yang pertama, sistem pengawasan tradisional, upaya atau sistem untuk mempertahankan sistem pengawasan melalui prosedur dan kegiatan yang melibatkan kebutuhan standar. Yang kedua, sistem yang berdasarkan komitmen. Perbedaan dengan tradisional, pendekatan berdasarkan komitmen lebih menekan fungsi
pengawasan dari sisi internal daripada sisi eksternal sehubungan dengan hal tersebut.